Apa sekarang? Sekarang Senin. Kemarin Minggu di Bandung. Sebelumnya lagi di Jumat. Karena ada Jumatan di situ. Ya benar, Jumat. Jumat saya di Halmahera. Di Maluku Utara, Ternate. Itu di Ternate. Kami itu mengirimkan guru ke Ternate. Ke Maluku Utara. Lalu itu tahun 2010 sampai 2015. Program kami memang 5 tahun. Setiap tahun ganti guru. Kenapa dilakukannya setiap tahun ganti guru? Satu, supaya dapat kesempatan bergantian. Yang kedua, kenapa hanya 5 tahun? Supaya tempat itu tidak merasakan ketergantungan. Ada entrance strategi, sesudah tahun ketiga exit strategi, dan di tempat itu nanti membereskan sendiri. Jadi di Halmahera yang dulu kita kirimkan guru, sesudah itu ada program Halmahera Cerdas ya istilahnya. Halmahera Cerdas, mereka membangun sendiri sehingga ketika kami pergi, mereka tumbuh berkembang dengan sendirinya. Tanpa kita harus berada terus di tempat itu. Jadi tidak ingin kita tergantungan. Nah lalu yang berikutnya, kami setahun supaya anak-anak itu bisa dapat anak terbaik. Kenapa banyak orang tidak mau jadi guru di pelosok? Karena jadi guru seumur hidup. Kalau seumur hidup, mohon maaf, kami nggak sanggup. Tapi kalau setahun, pulang, ganti guru berikutnya. Kan yang penting di situ orang-orang terbaik, bukan? Ini di samping saya nih, saya ceritain nih. Dad, boleh bangun nih. Ini Dedi Wijaya, namanya sama nih. Last name-nya sama nih. Yusuf Wijaya. Dedi ini asal Makassar, kuliah di Surabaya, terus berangkat di Kepulauan Tanimbar, utaranya Darwin. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon selama 1 tahun. Di tempat itu terbang kira-kira 1 malam dari Ambon, lalu sampai Saumlake ya. Dari Saumlake ke pulaunya Dedi, 2 hari pakai kapal. 2 hari lebih lama daripada ke London. Sampai di situ dia tinggal selama 1 tahun. Dan apa yang dikerjakan Dedi di sana itu membekas lama di kawasan Kepulauan Tanimbar. Lalu Dedi kembali sudah setahun kembali, dia meneruskan master di Inggris dan kemudian kembali lagi bekerja di perbankan dan akhirnya sekarang bantu kita untuk program pemenangan kita semua. Nah yang seperti Dedi ini, apa sih tujuannya? Indonesia Mengajar itu melatih kepemimpinan. Kita akan punya seperti Dedi banyak sekali. Apa sih cirinya? Kompetensinya world class, hatinya grassroots. Itu yang tidak dimiliki banyak orang. Yang sering kita miliki kompetisinya world class, tidak tahu grassroots. Tom nih, nggak tahu grassroots nih. Amerika gitu. Sekolah di Amerika, semua di Amerika. Tapi banyak juga yang kita rasakan, yang mengerti grassroots tapi tidak punya kompetensi dunia. Nah kita ingin, saya membayangkan anak-anak ini nanti kemudian hari jadi pemimpin. Dan ketika jadi pemimpin, mereka tahu grassroots dan mereka tahu kenapa? Karena yang berangkat Indonesia Mengajar harus di bawah umur 25 tahun. Nggak bisa lebih. Iya, minta maaf. Paling udah kawin, nggak bisa. Kasihan pasangan yang ditinggal tahun nanti. Jadi gitu ya. Oh, apakah negara tidak melakukan? Ketika saya bertugas itu dulu kan, sampai sekarang masih jalan sebagai NGO. Sekarang ketika saya bertugas di kementerian, itu enaknya. Kalau di pemerintahan, mengerjakannya banyak. Kami bikin program ini namanya Guru Garis Depan. GGD. Sekali kirim langsung 1000. Karena negara punya kekuatan. Kalau dulu saya sekarang kirim paling 60-70. Begitu negara 1000 langsung dikirim ke banyak tempat, gitu ya. Nah, Pak Daniel, terakhir tadi mana Pak Daniel? Siap. Pertanyaan tadi, bagaimana mempersatukan? Pertama, yang disebut sebagai polarisasi itu kuatnya di sosial media. Kalau di masyarakat, studi menunjukkan tidak terjadi polarisasi. Ya ada perbedaan pandangan. Atau begini kira-kira Pak, tidak terjadi perpecahan. Satu, jangan buru-buru menyimpulkan setiap ada polarisasi berarti ada perpecahan. Urutannya, ini saya jelasin tulisannya. Nomor 1 polarisasi. Kalau diteruskan jadi friksi, diteruskan lagi jadi konflik, diteruskan lagi jadi pecah. Jadi kalau ada polarisasi bukan berarti ada
perpecahan. Tapi kita ini seringkali kalau ada polarisasi buru-buru bilang ada perpecahan, padahal tidak. Nah kalau ada pemilihan ya pasti ada polarisasi di seluruh dunia. Nah mungkin ada polarisasi, ada yang dukung Hillary, ada yang dukung Trump. Yang penting polarisasi itu seperti apa? Kalau saya bayangkan kayak balon, dipegang tengahnya terus jadi dua. Begitu selesai pemilu buka lagi jadi satu. Nah bagaimana cara menyelesaikan polarisasi yang seperti kami kerjakan di Jakarta? Selesai pilkada, kami tidak lagi melihat hasil pilkada, mana yang milih Pak Basuki, mana TPS yang milih Anies. Semua warga Jakarta perlakuannya sama. Perbedaan itu hanya ada pada saat pemilu. Selesai pemilu tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Kalau ada perbedaan nanti munculnya begini. Misalnya nih, provinsi yang kalah nggak ada pembangunan, repot itu. Daerah yang TPS-nya kalah tidak ada, tidak ada. Begitu selesai maka seluruhnya mendapatkan perlakuan yang sama. Termasuk seperti di Jakarta ini. Gitu ya kira-kira Pak Denny. Makasih. Baik, kita berikan aplaus kepada Pak Anies. Pak Anies silakan diseruput kopinya. Minta maaf buat yang menonton. Memang kongko tanpa kopi itu nggak lengkap Pak Anies. Ya. Baik, minggu lagi Pak. Di sini saya ingin memperkenalkan ya Pak Anies, izin beberapa. Di sini ada Pak Bambang Sunarko, ada Pak Didit, ada Pak Anwar Budiman, ada Pak Yusuf Hamdani. Baik, boleh silakan berdiri sebentar Bapak. Pak. Ya, Pak Yusuf, Pak Anwar, Pak Bambang, Pak Didit, silakan. Teman-teman di sini, ini adalah keluarga tokoh-tokoh sepuh dari keluarga besar komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa yang telah bersama-sama dengan Pak Anies ya, jauh sebelum Pak Anies menjadi Gubernur DKI ya. Pak Anies, mungkin saya izin sebelum kita menyiapkan acara ini, kita juga membuat satu komite pengarah yang dipimpin oleh Pak Anwar Budiman. Di dalam komite pengarah itu, selain kita memang memprogramkan rangkaian acara yang ada di sini, itu kita juga melakukan satu FGD ya, terkait dengan satu hal yang mungkin detailnya saya persilakan kepada Pak Anwar Budiman dalam hal ini untuk menyampaikan. Ini murni adalah suara hati daripada teman-teman komen. Baik, silakan duduk Pak Yusuf, tapi saya persilakan Pak Anwar. Ya, izin teman-teman semua, ini di luar dari pertanyaan, ini mewakili daripada komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa, komit untuk menyampaikan suara hati, ya, seruan, ya, yang mungkin dalam kesempatan ini ingin kita sampaikan kepada Pak. Supaya saya bisa berhadapan dengan Pak Anies ya. Tadi saya ada bawa gambar tadi, ada gambar. Dekatan lagi. Iya berdekatan. Ya Pak Anies, kami dari saya Anwar Budiman dari Komit ada sedikit titipan kepada Pak Anies. Apabila Pak Anies nanti terpilih sebagai presiden, dan saya yakin dan titipan ini tidak saya titipkan kepada yang lain, hanya kepada Pak Anies. Apabila terpilih sebagai presiden, kami dengan apa yang kami riset kecil-kecilan, kami ingin mengusulkan Pak Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur agar bisa dijadikan sebagai pahlawan nasional. Selain itu tentunya agar tujuan ini bisa dijalankan oleh Pak Anies, kami selalu mendoakan semoga Pak Anies mendapatkan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Demikian Pak, cukup. Sekian, terima kasih. Bolis.
Pak kamera, Pak. Pak, kamera, Pak. Dengan ini saya Anwar Budiman dari Komit menyampaikan usulan kepada calon presiden kita Bapak Anies Rashid Baswedan agar Bapak Gus Dur Abdurrahman Wahid dapat dijadikan sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Sedikit tambahan Pak. Tadi ada salam dari yang bersangkutan masih ada di sini adalah sahabat Bapak di Paramadina, Profesor Andi Mukti ya Pak ya? Profesor Andi Faisal Mukti dari pagi sudah ini ya. Ya, dapat salam dari Prof. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, gini, terima kasih Pak Anwar. Aspirasinya kami terima dan insya Allah nanti diperjuangkan untuk bisa menjadi pahlawan nasional. Terima kasih. Dan ini tinggal melakukan prosesnya. Ada nanti seminar, ada nanti usulan, itu tinggal dijalanin aja. Dan saya rasa akan banyak institusi yang siap untuk memfasilitasi. Ya, terima kasih. Siap, Pak Udo. Baik, satu penanya terakhir. Pak Ulung. Mike. Ya, satu penanya terakhir. Pak Ulung. Bapak Ibu semua, izin Wajan. rehat sejenak dan ada rekan-rekan. Siap. Bentar aja dulu. Oke, yuk kita bisa mulai lagi. Saya serahkan moderator, kewenangannya bukan di saya. Satu pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Pendeta Frans Immanuel Saragi, Pak. Ya. Saya dari Perhimpunan Aktivis 98. Saya ingin menyampaikan, Pak, bahwa cukup banyak aktivis 98, Pak, yang berjuang untuk Bapak. Dan kami siap untuk memenangkan Bapak. Dan sebagai warga Jakarta, selama Bapak memimpin, saya sebagai seorang rohaniawan juga merasa bahagia, Pak. Merasa bahagia, merasa nyaman selama Bapak memimpin di kota Jakarta. Mudah-mudahan itu bisa ditularkan ke tingkat nasional. Sedikit bercerita, Pak, agak singkat. Saya dari SD, TK lah, bahkan sampai kuliah, itu berada di perguruan Katolik. 90% teman saya adalah golongan Tionghoa. Dan sampai dengan saat ini saya bergaul secara terus-menerus dengan mereka. Sebagai seorang aktivis, ada juga kerinduan, Pak. Ada juga kerinduan, dan juga sebagai seorang rohaniawan, Bapak begitu merangkul semua golongan. Boleh tidak, Pak? Kami berharap apabila Bapak diberikan mandat oleh rakyat nanti, begitu banyak keturunan Tionghoa telah menggoreskan sejarah bagi bangsa. Tadi sudah ada Gus Dur untuk diperjuangkan menjadi pahlawan nasional. Kami berharap tokoh-tokoh Tionghoa juga, Pak, untuk diabadikan sebagai nama jalan. Karena mereka juga sudah berbuat bagi Republik Indonesia. Itulah harapan kami. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pendeta Frans. Pak Pendeta Frans Immanuel Saragi. Terima kasih. Tentu, Pak. Jadi sebenarnya banyak
pribadi-pribadi berjasa yang mereka itu berpulang sesudah era 80-an. Sementara penamaan jalan kita berhenti sampai 80-an. Jadi banyak orang-orang yang punya jasa di era kemerdekaan, tapi mereka diberi umur panjang. Karena umur panjang, mereka baru wafat tahun 80-an ke atas. Nah ini yang pada belum dapat apresiasi nih. Yang sudah dapat apresiasi itu yang meninggalnya 80-an ke bawah. Kenapa? Saya menyaksikan di Jakarta, dan kami waktu itu memperhitungkan banyak, termasuk pada waktu itu kami itu akan memberikan nama John Lee untuk jalan di Kelapa Gading. Tapi waktu itu karena ada pandemi, ada penundaan, akhirnya kita tidak laksanakan. Dan di masa masyarakat sedang merasakan situasi yang sedang sulit, penggantian itu kan punya konsekuensi pada warga. Tapi ya, kami, dan by the way, saya termasuk salah satu pengusung dijadikannya John Lee sebagai pahlawan nasional. Jadi waktu itu sekitar tahun 2010 bersama dengan pamannya Pak Tom Lembong, Pak Edi Lembong, mendiang Pak Edi Lembong. Nah, jadi setuju Pak Franz supaya diakomodasi. Will do, nanti akan dilakukan. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti tutup ini karena kita waktu yang menjadi kendala. Inginnya selalu kalau ada desak itu Pak, rasanya nggak kepengen berakhir. Kecuali yang didesak Pak. Didesak terus. Nggak, saya juga menikmati. Bapak sekalian, sebenarnya kalau kita melihat yang paling banyak berpikir dan yang paling banyak belajar adalah yang ditanya. Bukan yang bertanya. Saya yang paling banyak mendapatkan masukan kalau ada acara-acara seperti ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin cerita sedikit. Kawasan Pancoran ini gapura kemarin kita buat. Tapi sebenarnya ke depan mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, ini ada rencana yang ingin kita laksanakan. Minta maaf, ini hanya satu sisi. Nanti kita kalau bikin 2 sisi ya, biar dua-dua bisa lihat. Nanti saya kasih gilirannya. Jadi kita berharap nanti sekarang revitalisasi gapura itu dituntaskan. Ini Pak Bambang, revitalisasi gapura. Kemudian kita berharap nanti kita bangun pusat kuliner khas pecinan. Lalu revitalisasi kelenteng. Lalu halal hawker center. Kita siapin di situ. Lalu kita ingin rencana bangun museum peranakan, bangun public space di situ, dan melakukan konservasi bangunan bersejarah yang ada di kawasan ini. Lalu kita ingin pastikan ada kawasan-kawasan yang menjadi semacam mural street. Ini kira-kira gambarannya. Jadi Ibu sekalian, ini sebuah rencana. Nanti bila kewenangan itu diberikan, maka kami akan laksanakan rencana ini di kawasan ini kira-kira. Jadi ya, ini tadi disampaikan ini dengan Pak Yusuf, Pak Anwar, Pak Bambang, dan lain-lain, Pak Didi, semuanya kita bekerja bersama cukup lama. Selama sejak kami bertugas itu kerjasama terus. Nah, kami ingin agar pola ini nanti kita teruskan di skala nasional ketika kewenangan itu diberikan. Dan harapannya yang tadi disampaikan Pak Daniel, suasana tenang, teduh, aman, damai itu terjadi. Saya ingin sampaikan sedikit ini penutup. Tenang, teduh, damai itu kerjanya di belakang layar. Tidak kelihatan. Hari ini kita menikmati lampu yang terang, yang nyaman. Di balik lampu yang terang ini ada ribuan orang bekerja di pembangkit listrik sampai jaringan listrik, sampai memastikan jaringan ini berjalan dengan baik. Orang-orang itu semua tidak pernah ada dalam pikiran kita ketika lampu itu nyala. Jarang kita menyalakan AC sambil bilang terima kasih PLN, nggak pernah. Ketika lampu baik nggak ada yang bilang terima kasih PLN. Tapi kalau lampu mati, wih, nomor paling kita apal nomornya
PLN. Saya merasakan seperti itu. Ketika kita membangun suasana kota yang tenang, teduh, damai, nggak kelihatan bahwa di belakang itu ada komunikasi yang dijalankan terus. Setiap ada potensi friksi dipadamkan sebelum membesar. Kan yang namanya konflik ramai itu ketika udah jadi gede. Ketika masih bibit, ditangani, diselesaikan sebelum jadi besar. Sehingga kota itu tenang. Jangankan kota, suami istri aja ada konflik. Di kota ini banyak sekali potensi konflik yang diselesaikan sebelum jadi konflik. Nah, itu yang kami kerjakan. Tapi kalau mau secara politik heroik, ya, nih Bapak Ibu lihat pemadam kebakaran. Kalau pemadam kebakaran pengen kelihatan heroik, apa yang harus dilakukan? Tunggu jadi api. Jadi api lalu datang memadamkan, wah inilah pahlawan. Tapi kalau pemadam kebakaran menginspeksi rumah-rumah jangan sampai jadi api, nggak ada yang menyebut itu sebagai hero. Betul tidak? Sebagai masyarakat kita mau pilih yang mana? Jadi api dulu baru dipadamkan atau mencegah ada api? Mencegah ada api. Nah, mencegah ada api itu tidak memberikan kesan bahwa ada pengamanan. Padahal disitulah letak kuncinya. Kami memilih rute yang kedua, mencegah terjadinya api, mencegah suasana konflik, dan kami bersyukur berkat kerja bersama semuanya nih yang hadir di sini, tokoh-tokohnya termasuk FKUB Jakarta tenang, teduh, aman, damai selama 5 tahun. Nah, mudah-mudahan kita bisa jaga. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat desaknya. Nanti kita lanjutkan di waktu yang akan datang ya. Nanti kita obrol lagi. Ya, Pak, cukup ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak